Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang saya hormati, yang saya muliakan kepada segenap dosen, khususnya kepada dosen pembimbing Makul Ekonomi Makro, yakni Dr. Abdul Wadud Nafis STMAI, dan juga kepada teman-teman yang saya hormati senasib seperjuangan. Kali ini kita akan membahas tentang masalah pengertian bank sentral, yang dimana masih dalam ruang lingkup dalam ekonomi makro. Sebelum-sebelumnya kita membahas beberapa tentang materi, dimulai dari masalah pengertian ekonomi makro dan mikro, dan juga telah membahas sebagian banyak materi yang dimana sebelum pengertian bank sentral kita sempat membahas tentang masalah kebijakan fiskal, dan sekarang kita akan membahas tentang masalah pengertian dari bank sentral. Juga kita akan membahas tentang masalah tujuan dari bank sentral, dan juga kita akan membahas tentang tugas bank sentral berkaitan dengan pemerintah. Jadi di sini bank sentral akan berbicara tentang bagaimana bank sentral berkaitan dengan pemerintah. Juga mengenai masalah tugas bank sentral dalam perbankan, yang dimana di situ akan membahas tentang masalah bank sentral berperilaku terhadap di bawah selain bank sentral, karena bank sentral itu merupakan kepala dari bank-bank yang ada di Indonesia, seperti itu. Juga akan membahas tentang masalah kewenangan bank sentral. Apa-apa yang bank sentral itu memiliki beberapa kewenangan dan tanggung jawab yang seperti apa, seperti itu. Mungkin kita ambil dulu dari pengertian dari bank sentral, yakni kita akan langsung membahas bank sentral adalah sebuah instansi atau lembaga keuangan yang memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter dan melahirkan tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Jadi dalam bank sentral, kata kuncinya di situ ada di memiliki tanggung jawab atas suatu kebijakan moneter. Itulah kebijakan atau bank sentral memiliki suatu tanggung jawab yang penuh terhadap kebijakan moneter, dan untuk membuat suatu tingkat aktivitas ekonomi yang stabil dalam suatu negara. Itu merupakan pengertian dari bank sentral. Terus kita akan lihat masalah tujuan dari bank sentral. Tujuan bank sentral yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari laju inflasi dan perkembangan nilai tukar uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Jadi tugas dari bank sentral di sana adalah mengatur masalah penukaran uang, dimulai dari penukaran dari Indonesia terhadap katakanlah itu luar negeri, seperti itu. Apabila dalam sebuah penukaran itu lebih mahal, dolar itu lebih mahal, maka itu akan menjadi sebuah keuntungan bagi luar negeri. Ketika masalah penukaran dolar itu terlalu kecil, maka disitulah akan mengakibatkan sebuah ketidaknyamanan bagi negara luar, seperti itu. Maka tujuan atau tugas dari bank sentral mengatur sebuah inflasi dari penukaran uang. Instrumen yang dipakai untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah tersebut dapat disebut dengan tugas dari bank sentral. Jadi mata uang yang ada di Indonesia itu merupakan tujuan atau tugas dari bank sentral, karena selain bank sentral itu tidak memiliki wewenang atau tidak memiliki kekuasaan untuk mengatur mata uang yang ada di negara kita, seperti itu. Karena bank sentral itu merupakan suatu bank, kepala bank dari bank-bank yang lain, mulai dari bank BRI, BNI, itu banyak ya.
itu semua berada di bawah bank sentral seperti itu. Itu yang mengurus semua adalah bank sentral seperti itu. Terus tugas bank sentral berkaitan dengan pemerintah, yang dimana di situ ada 6 poin. Yang pertama, penyediaan kredit terhadap pemerintah. Di situ menyediakan sebuah uang terhadap pemerintah. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan, yaitu harus menyediakan bank-bank yang ada di Indonesia, yaitu untuk apa? Menyediakan terhadap pemerintah, kebutuhan terhadap pemerintah seperti itu. Itulah disebut penyediaan kredit terhadap pemerintah. Terus mengatur kas pemerintah, yang dimana di situ juga merupakan tugas dari bank sentral, yaitu untuk apa? Mengatur kas pemerintah seperti itu. Terus membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara. Katakanlah ketika negara itu ingin membangun sebuah perusahaan, ya, dimana ketika dalam pemerintahan itu kehabisan dalam masalah keuangan, maka di dalam proses keuangan itu harus menjual surat hutang negara semisal, katakanlah seperti itu. Maka itu merupakan tanggung jawab dari bank sentral. Yang menjual surat hutang negara itu adalah tugas dari bank sentral seperti itu. Nomor 4 yaitu melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah. Di situ juga merupakan alat-alat tukar, yaitu juga merupakan tugas dari bank sentral seperti itu. Yang kelima yaitu mempunyai hak penuh terhadap percetakan dan produksi uang. Yang keenam yaitu mempunyai hak tunggal terhadap percetakan uang, yang dimana tugas bank sentral itu adalah ada 6. Yang pertama menyediakan kredit terhadap pemerintah, yang kedua mengatur kas pemerintah, yang ketiga membantu proses lelang dan menjual surat hutang negara, yang keempat melakukan pengedaran uang sebagai alat pembayaran yang sah. Terus yang terakhir mempunyai hak tanggung terhadap percetakan uang, yang dimana dalam mencetak uang itu adalah tugas dari bank sentral. Selain bank sentral itu tidak memiliki wewenang, maka ketika selain bank sentral itu mencetak uang atau menciptakan uang, maka cetakannya itu tidak sah, karena yang diharuskan yang mencetak uang itu adalah tugas dari bank sentral seperti itu. Terus tugas bank sentral dalam perbankan yaitu menentukan suku bunga sebagai banker. Yang pertama yaitu menentukan suku bunga. Itu juga berkaitan dengan masalah tugas bank sentral dalam perbankan. Itu merupakan kepala dari bank-bank selain bank BNI dan BRI seperti itu ya. Itu merupakan katakanlah anak buah dari bank sentral seperti itu, karena bank sentral itu merupakan kepala dari semua bank, yaitu bertugas untuk menentukan suku bunga seperti itu. Jadi yang berhak menentukan suatu bunga dalam suatu uang itu atau dalam suatu perbankan itu adalah bank sentral. Kedua, sebagai banker sesuai yang telah saya jelaskan, yaitu adalah sebagai kepala bank seperti itu. Yang ketiga, melakukan pengembangan kredit yang sehat. Maksudnya melakukan kredit yang sehat bagaimana? Yaitu melakukan sebuah pengembangan kredit yang sehat terhadap masyarakat, yang dimana pengembangannya itu nyaman terhadap masyarakat seperti itu. Yang keempat, melakukan pembinaan semua bank yang ada, juga memiliki suatu tanggung jawab atas pembinaan semua bank yang ada. Kenapa? Karena merupakan bank sentral itu merupakan kepala dari semua bank. Yang kelima, melakukan pengaturan, pengontrolan dan perluasan jaringan serta lalu lintas pembayaran. Itu juga merupakan tugas dari bank sentral, mulai dari pengaturan dalam masalah pembayaran atau perluasan jaringan, juga masalah pengontrolan dan perluasan jaringan. Itu merupakan dari tugas dari bank sentral. Yang keenam itu apa? Itu melakukan support ya, yang dimana tugas bank itu juga melakukan sebuah support yaitu untuk mendorong masyarakat untuk menjalankan usaha yang produktif seperti itu, agar menjadikan perkembangan yang lebih baik. Yang terakhir yaitu kewenangan bank sentral. Yang pertama yaitu untuk melakukan pengendalian moneter, yakni operasi pasar terbuka,
penetapan tingkat diskonto, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit atau pembiayaan. Itu juga merupakan tugas atau wewenang dari bank sentral, yaitu apa? Untuk mengendalikan moneter atau mengendalikan sebuah operasi pasar terbuka seperti itu. Yang nomor 2, menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran lalu inflasi nasional. Itu juga merupakan sebuah wewenangan bank sentral. Di situ memiliki target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran. Terus yang selanjutnya yaitu melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Kebijakan keuangan yang dimaksud yaitu penerapan kebijakan diskonto atau penerapan cadangan wajib minimum atau sebuah pengontrolan pembiayaan dan kredit. Itu merupakan dari kewenangan bank sentral itu untuk melakukan pengendalian moneter, juga menentukan target moneter dengan melakukan pertimbangan sasaran lalu inflasi nasional, ya, atau melakukan pengontrolan kebijakan yang berhubungan dengan keuangan. Itu merupakan wewenang dari bank sentral seperti itu. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin kita akan bertemu di lain waktu, karena waktu sekarang tidak terbatas. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.